Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami pada saat ini kembali dipanggil oleh-Mu untuk dapat membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya panggilan yang berasal dari Tuhan ini boleh kami gunakan dengan kesungguhan hati kami, sehingga kami pun juga boleh dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kiranya firman Tuhan boleh terus hidup di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami pun juga dapat memakai kaki kami untuk melangkah sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang Triduum, kita memiliki tema pada saat ini hati dan kaki. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 dan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 berbunyi demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Pada ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Saudara-saudara, Triduum merupakan 3 hari menjelang Paskah, dan pada 3 hari ini menonjolkan misteri Paskah, yang dimana ada berbagai macam peristiwa-peristiwa yang tidak mudah dipahami secara logika berpikir manusia. Dan kita sebagai umat Tuhan diajak untuk mempersiapkan batin kita di tengah misteri peristiwa-peristiwa tersebut, supaya kita siap untuk menyambut keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa kematiannya. Ya, saudara-saudara, hati dan kaki menjadi simbol yang penting pada masa Triduum. Mengapa demikian, saudara-saudara? Kalau kita lihat di dalam bacaan-bacaan menjelang Tuhan Yesus mengalami kematian, ini sangat kental dengan hati dan kaki. Peristiwa menjelang kematian Yesus, kaki Yesus diurapi dengan minyak narwastu, yang dimana ketika hal ini dilakukan tentu menggunakan hati. Dari hati yang paling dalam, maka bisa dilakukanlah pengurapan pada kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal itu. Dan yang kedua, kaki para murid yang dibasuh oleh Tuhan Yesus, yang dimana tentu hal ini pun juga menggunakan hati. Dan Tuhan Yesus melakukannya karena cintanya kepada para murid. Ini juga mau menunjukkan tentang bagaimana belajar rendah hati. Dan juga kita sebagai umat Tuhan diajak untuk rendah diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kaki Yesus yang dipaku pada kayu salib pada hari Jumat Agung. Ini pun juga menjadi tanda bahwa hati Tuhan Yesus berfokus pada setiap ciptaannya, sehingga ia mau mengorbankan kakinya untuk dipaku pada kayu salib. Saudara-saudara, kaki Yesus telah menapaki perjalanan yang panjang dan tidak selalu mudah. Kaki Yesus melewati jalan di relung hati untuk mencari kita. Dan saat ini, kita bertanggung jawab untuk mengikutinya dengan kaki dan hati kita. Kiranya kita boleh terus meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam perjalanan panjangnya dan tidak mudah.
Ia selalu menggunakan dengan hati. Dan juga mari kita membuka hati kita supaya kaki Yesus boleh ada terus di dalam relung hati kita. Selamat menjalankan Triduum Paskah. Biarlah kiranya Tuhan boleh terus ada, selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk menghayati masa Triduum. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa, pada saat ini kami belajar tentang kaki dan hati yang ada di dalam diri Tuhan Yesus dan juga orang-orang di sekitar Tuhan Yesus, di mana kami pun juga memiliki hati dan kaki yang harus kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang boleh terus menguasai diri kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin.